Oke, kita akan bahas di nomor 1. Di sini soalnya adalah sederhanakan bentuk berikut. Ada A pangkat 3/5 dipangkatkan 5 dikali A pangkat 3/2. Nah, untuk menyederhanakannya kita sederhanakan terlebih dahulu yang di depan ya. Nah, kalau misalkan pangkat dipangkatkan itu kemarin bahwa pangkatnya berarti kita kalikan. Nah, kalau 3/5 dikalikan dengan 5 berarti itu bisa kita lakukan coret ya. Berarti sisanya adalah A pangkat 3. Ini saya tulis di sini A pangkat 3. Dikali dengan A pangkat 3/2. Nah, di sini dia memiliki induknya yang sama atau bilangan pokoknya yang sama yaitu A. Sehingga ketika dia memiliki bilangan pokok yang sama seperti sifat bentuk pangkat bahwa pangkatnya akan kita jumlahkan. Berarti A pangkat 3 ditambah dengan 3/2 sehingga menjadi A pangkat 3/2 atau juga bisa kalian buat menjadi A pangkat 9/2 seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini jika A sama dengan 5, B sama dengan negatif 1/4, dan C sama dengan 2, tentukan A, B kuadrat, C pangkat 5. Nah, oke, kita hitung ya sekarang. Soalnya tadi adalah A, B pangkat 2, C pangkat 5. Nah, sekarang kita substitusikan nih ke A, B, dan C-nya. A-nya adalah 5. Kemudian dikalikan B-nya yang kita kuadratkan berarti negatif 1/4 dikuadratkan. Kemudian dikali dengan C-nya adalah 2 dipangkatkan dengan 5. Kita lanjutkan, kita selesaikan ya. 5 dikali negatif 1/4 dikuadratkan. Artinya negatif 1/4 dikali negatif 1/4. Maka hasilnya positif ya. Berarti 1 dikuadratkan 1/4 kuadrat sama dengan 16. Jadi kuadratin satu-satu nih. Kemudian dikalikan dengan 2 pangkat 5. Berapa sih nilai dari 2 pangkat 5? Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 5 kali ya. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Nah, sekarang kita selesaikan. Di sini 5 dikali 1/16 dikali dengan 32. Ini boleh kita selesaiin yang di bagian mana duluan? Nih, saya selesaiin di sini aja dulu ya. 32 sama 16 bisa kita sederhanakan. 32 bagi 16 sama dengan 2. Sehingga hasilnya 5 dikali 1 sama dengan 5, dikali 2 sama dengan 10. Maka hasilnya adalah 10. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini jika A sama dengan 5, B sama dengan negatif 1/4, dan C sama dengan 2, tentukan A, B pangkat negatif 3, C pangkat negatif 4 ditambah A kuadrat, B, C pangkat 3 per A, B, C kuadrat. Nah, ini kita langsung substitusiin aja nih nilai A, B, C-nya di persamaan. Sekarang ini ada A. Berarti A-nya nilainya 5. Oke. B pangkat negatif 3, si B-nya 1/4, berarti negatif 1/4 dipangkatin dengan negatif 3. Kemudian ada C pangkat negatif 4, C-nya 2 dipangkatin dengan negatif 4. Kemudian selanjutnya ada ditambah A, kemudian A kuadrat berarti ada 5 dipangkatin dengan 2. Tuh. Kemudian dikali dengan B, negatif 1/4. Kemudian ada C pangkat 3, si C-nya ada 2 dipangkatin dengan 3. Ini jangan lupa dikurung-kurungin. Kalau nggak pakai kurung gimana? Nggak apa-apa kalau nggak bingung. Oke. Per berapa? Ada A-nya 5, kemudian B-nya negatif 1/4, kemudian ada C kuadrat, berarti si 2-nya kita kuadratin. Sekarang kita hitung yuk. 5, kita tulis 5 dulu deh, kita ubah-ubah yang pangkatannya dulu ya. 5. Nah, sekarang ada negatif 1/4 dipangkatin dengan negatif 3. Sesuai dengan sifat, kalau misalkan pangkat negatif itu kita bikin 1/4, ya kan? Kalau misalkan di dalamnya ini adalah 1/4 kemudian dipangkatin negatif, jadi 1/4-nya sudah hilang. Jadi langsung aja dia bilangan bulat. Jadi 4 dipangkatin 3 berapa? 64.
Tapi di situ ingat, karena dia pangkatnya kan ganjil. Kalau negatif, kalau pangkatnya ganjil otomatis hasilnya negatif. Tuh, dikaliin dengan 2 pangkat negatif 4. Kalau negatif berarti seper, kita bikin seper. Berapa sih 2 pangkat 4? 16. Oke. Ditambah dengan 5 pangkat 2, 25 dikali dengan negatif seperempat, ya. Dikali 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? 8. Sekarang kita bikin pernya. Kemudian yang bawah nih, berarti 5, ya kan? Dikali dengan negatif seperempat. Tuh. Dikalikan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, lanjut. Kita hitung ya. Nih, kita hitung nih, 5 dikali negatif 64 dikali dengan 1/16. Ini berarti kan bisa kita sederhanain nih, sama-sama bagi dengan 16. Hasilnya adalah negatif 4. Kemudian di sini ada 8 sama 1/4 bisa kita sederhanain jadi sama-sama bagi 4. Di sini 2. Nah, ini negatif ya. Nah, kemudian yang bawahnya nih, negatif 1/4 ini bisa nih kita kaliin dengan 4. Kita coret jadi negatif 1. Oke, sekarang kita hitung ya. Kita operasiin 5 kali negatif 4 berarti negatif 20. Ditambah, ya kan? Ditambah dengan negatif berapa nih? 25, gitu kan? 25. Ini 25 dikalikan negatif 2 berarti hasilnya adalah berapa? Negatif 50 ini kan 5 nih, 5 kali negatif 1 berarti negatif 5. Nah, sekarang nih negatif 20 ditambah dengan negatif 50, negatif 20 ditambah negatif 50 jadi berapa? Negatif 70. Karena anggap aja utang 20 terus nambah lagi utangnya jadi 50. Jadi hutangnya jadi 70 per negatif 5. Nah, berapa nih? Negatif sama negatif hasilnya positif. 70 dibagi 5 berarti berapa? 14. Berarti hasilnya adalah 14. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Kita eksekusi. Ini ada sajikan dalam bentuk X pangkat A, Y pangkat B, Z pangkat C, di mana ini ada soalnya. Oke, langsung kita eksekusi aja ya. Nah, sekarang lihat nih, di sini sudah tidak ada yang sama lagi ya antara pembilang dan penyebutnya, langsung dipangkatin aja. Oke, kita buat sama dengan X pangkat satu-satu ya kita pangkatin ya. X kita pangkatin, Y pangkatin, Z juga dipangkatin. X pangkat negatif 6 dipangkatin setengah, artinya kalau pangkat dipangkatkan sesuai dengan sifat, berarti pangkatnya kita kaliin. X pangkat negatif 6 dikali dengan 1/2 ini, ya, negatif 6 kali 1/2 berarti X pangkat negatif 3. Nah, sekarang bagian yang Y. Y pangkat 5 dikalikan dengan setengah, berarti Y pangkat 5/2. Per Z pangkat 3 dipangkatin setengah, berarti ada Z pangkat 3/2 dikali dengan Y pangkat setengah Z pangkat 1/3 per X. Nah, sekarang kita deketin sesama X, Y, dan Z. Deketin. Berarti ada X pangkat negatif 3 dengan X ya. Nanti kita bikin pecahan dulu nih. Ada X, kemudian Y pangkat 5/2 ya, karena kali langsung aja dempetin nih. Jadi Y pangkat 1/2, kemudian Z terakhir ya, Z pangkat 1/3. Nah, di sini ada Z pangkat 3/2, jadi kita sejajarin aja nih dengan sini Z pangkat 3/2 nih, biar mudah aja ya. Ini semestinya kan dempetan gitu. Nah, sekarang kita eksekusi. X pangkat negatif 3 dibagi dengan X, berarti kalau dia punya basisnya yang sama ya kan, angka induknya sama, di sini ada X dan X, berarti pangkatnya kita kurangin. Negatif 3 dikurang 1 berarti negatif 4, berarti X pangkat negatif 4.
Nah sekarang nih, Y pangkat 5 per 2 dikali Y pangkat setengah, berarti pangkatnya kita jumlahin. 5 per 2 ditambah setengah berarti 6 per 2, berarti Y sama dengan 3. 6 per 2 itu kan berarti 6 dibagi 2, berarti sama dengan 3. Nah sekarang di bagian Z, Z pangkat sepertiga per Z pangkat 3 per 2, artinya sepertiga dikurang 3 per 2. 1 per 3 dikurang dengan 3 per 2. Berapa ya? Nah sekarang kita coba cari di sini. Sepertiga dikurang dengan 3 per 2. Nah cari ya, ini harus di KPK ini. 3,2 jadi 6. Berarti berapa nih? 2 kali 1 2, 3 kali 3 9, 2 dikurang 9 jadi negatif 7. Berarti Z-nya pangkat negatif 7 per 6. Berarti hasilnya adalah X pangkat negatif 4 dikali Y pangkat 3. Ini kejauhan 3-nya nggak apa-apa lah ya. Kemudian Z pangkat negatif 7 per 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nyatakan hasil operasi berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Ini soalnya nih. Nih, kalau misalkan mau menyelesaikan soal seperti ini, boleh kalian selesaikan dulu yang di bagian dalam. Atau kalian mau langsung pangkatin juga nggak apa-apa satu-satu. Yang kalian kerjain menurut kalian yang paling nyaman aja ya. Nah, sekarang saya mau kaliin dulu satu-satu, pangkatin satu-satu nih ya. Nih. Berarti ada A pangkat sepertiga, ya kan, dipangkatin dengan negatif 12. Berarti dikali dengan negatif 12 per 5, gitu. Kemudian ada dikali dengan B pangkat negatif 3 per 4. Kemudian dipangkatin dengan negatif 12 per 5, artinya dikali ya. Dikali dengan negatif 12 per 5. Kalau pangkat dipangkatin ingat dikali per, sekarang bawahnya nih, berarti ada A pangkat 2 dikali dengan negatif 12 per 5 dikali dengan B pangkat 1 per 2 dikali ya, karena pangkat dipangkatin, pangkatnya dikaliin dengan negatif 12 per 5. Oke, kita lanjutin. Sekarang ini A pangkat sepertiga dikali dengan negatif 12 per 3. Ini boleh sama-sama dicoret jadi 4 ya. Berarti negatif 4 per 5. Di sini jadi A pangkat negatif 4 per 5. Oke. Kemudian yang B. B ini sama ini bisa kita sederhanakan ya kan, jadi 3. Berarti negatif 3 dikali dengan negatif 3 berarti 9. Berarti B pangkat 9 per 5 per, sekarang di bawahnya nih 2 dikali dengan negatif 12 per 5, berarti 2 kali negatif 12 berarti A pangkat negatif 24 per 5. Sekarang yang B. Yang B berarti ada setengah dikali negatif 12 per 5, ini bisa kita sederhanain jadi di sini 6 ya kan, berarti B pangkat negatif 6 per 5. Nah sekarang baru deh kita sederhanain. A sesama A sudah sama, berarti kalau pangkatnya ini dibagi ya, kalau tandanya ini dibagi berarti pangkatnya dikurangin. Berarti A pangkat negatif 4 per 5 dikurang dengan negatif 24 per 5. Sekarang yang B. B berarti 9 per 5 dikurang dengan negatif 6 per 5. Berarti hasilnya berapa nih? Ada A negatif 4. Negatif ketemu negatif jadi positif, berarti positif 24. Negatif 4 ditambah negatif ditambah dengan 24 jadi 20. Berarti 20 per 5 ya sama dengan 4. 20 bagi 5 4. Kemudian B 9 per 5. Min ketemu min jadi plus, berarti 9 ditambah 6. Berapa 9 tambah 6? 15. 15 dibagi 5 jadi 3, berarti B pangkat 3. Berarti hasilnya adalah A pangkat 4 dikali dengan B pangkat 3. Oke, inilah yang paling sederhana. Oke, kita selesai nomor 6. Sederhanakan dalam bentuk X pangkat M, Y pangkat N.
Dimana ini soalnya ada X pangkat 3, Y pangkat 6 per X pangkat 5, Y pangkat negatif 2 dipangkatin 5. Oke, kita eksekusi. Nih kalau misalkan seperti yang nomor 5 tadi, kalian mau pangkatin dulu, boleh. Mau kalian yang di dalam dulu diselesain, boleh. Yang penting senyaman kalian ya. Nah sekarang ini saya mau selesain bagian dalam dulu nih. Ya, saya buka kurung, kemudian bukan ini ya, bukan apa? Pecahan ya. Oke. X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 5, berarti 3 dikurang 5 sesuai dengan sifat ya. Kalau pembagian berarti pangkat dikurang. Berarti sisanya jadi X pangkat negatif 2. Sekarang Y pangkat 6 per Y pangkat negatif 2. Berarti 6 dikurang min 2 menjadi plus 6 tambah 2 8. Y pangkat 8. Jangan lupa dipangkatin dengan 5. Tuh. Yaudah kita langsung pangkatin aja nih. X pangkat negatif 2 dipangkatin 5 jadi X pangkat negatif 10. Kalau pangkat dipangkatin dikali ya. Nah sekarang Y pangkat 8 dipangkatin dengan 5 berarti Y pangkat 40. Oke. Berarti hasilnya X pangkat negatif 10, Y pangkat 40. Oke baiklah, sekarang kita ke nomor 7. Sederhanakan dalam bentuk X pangkat M, Y pangkat N. Dimana nih soalnya nih? Nah sama seperti yang nomor sebelumnya ya. Ini boleh dikerjain yang di dalam dulu. Nih saya mau kerjain yang di dalam dulu. Nih saya buka kurung. Kemudian X pangkat negatif 4 dibagi ya X pangkat negatif 1. Berarti min 4 ditambah 1. Berapa? X pangkat negatif 3. Y pangkat 3 dibagi dengan Y pangkat 2. Pangkatnya kurangin nih. 3 dikurang 2. Berarti Y pangkat 1. Tulis saja Y. Nggak usah pangkat 1 ya. Jangan lupa buat dipangkatin dengan negatif 3. Berarti apa nih? X pangkat negatif 3 dipangkatin 3 lagi. Berarti negatif 3 dikaliin negatif 3 berarti X pangkat 9. Y dipangkatin negatif 3 berarti Y pangkat negatif 3. Berarti hasilnya X pangkat 9 dikali dengan Y pangkat negatif 3.